Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Lina Gusti Pratiwi, NIM 1903056040, mahasiswi jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ternak Unggas. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen pakan ternak unggas. Jenis pakan memiliki dua jenis, yaitu pakan konvensional dan pakan inkonvensional. Untuk pakan konvensional adalah pakan yang sudah lazim digunakan untuk ternak, seperti jagung, bungkil kedelai, sorghum, dedak padi, dan polar. Untuk pakan inkonvensional adalah pakan yang belum lazim digunakan untuk ternak, bersifat musiman, seperti tepung daun singkong, tepung sagu, bungkil biji karet, tepung kepala udang, sorghum, dan sebagainya. Ada beberapa bahan pakan, terkandung beberapa faktor pembatas yang dapat berpengaruh pada unggas. Beberapa faktor pembatas tersebut yaitu asam sianida atau HCN yang terkandung ada tepung gaplek, tepung daun singkong, serta bungkil biji karet. Selanjutnya ada serat kasar yang terkandung bungkil inti sawit, bungkil kacang tanah, lumpur sawit, dan tepung onggok. Selanjutnya ada gosipol, terkandung bungkil biji kapuk. Toxalbumin, terkandung bungkil biji kemiri. Aflatoxin, terkandung bungkil kelapa. Selanjutnya antitripsin yang terkandung pada bungkil biji saga, bungkil kacang kedelai, serta kacang gude. Selanjutnya ada tanin yang terkandung pada sorghum, mimosin yang terkandung pada tepung daun lamtoro, dan kitin terkandung pada tepung kepala udang. Faktor pembatas memberikan berbagai pengaruh pada ternak, misalnya tanin rasanya pahit yang dapat menurunkan palatabilitas pakan, juga kandungan serat kasar yang terlalu tinggi tidak baik untuk unggas. Pada singkong yang ditemukan daunnya warna gelap, pucat, buahnya singkong biasanya lebih besar dari ukuran normal, warnanya merah, yang warna putih juga ada kandungan sianida tapi lebih rendah. Faktor pembatas seperti asam pitat, aflatoksin dapat menyebabkan diare, sehingga pencernaan tidak jalan seperti biasanya. Pada tepung kepala udang, dianalisis proteinnya tinggi tetapi terikat dengan kitin. Tidak baik terlalu banyak untuk unggas. Tepung onggok, sisa pembuatan tapioka, terdapat kandungan serat. Selanjutnya, ada cara yang dapat dilakukan menghilangkan faktor pembatas. Yang pertama, pencucian, perendaman, pemanasan, kukus rebus, sangrai penguapan, pengeringan, matahari atau oven, ekstrak atau pemerasan atau penekanan, mengurangi kadar air, pencacahan atau pemarutan menjadi partikel kecil, penggilingan, pendinginan, penambahan bahan kimia, dan fermentasi atau penambahan kapang. Manajemen pakan ayam yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Tidak asal kenyang, tetapi pakan harus mengandung energi, protein, lemak, vitamin dan mineral yang seimbang, serta sesuai dengan fase pertumbuhan. Yang kedua ada frekuensi, seperti pemberian pakan secara ad libitum. Yang ketiga, tepat waktu, harus on time dan terjadwal. Biasanya diberikan pagi, siang, dan sore hari. Keempat, tempat pakan. Tempat pakan harus bersih, pilih warna cerah dan sesuaikan jumlahnya dengan ayam, atau jangan sampai berebutan. Yang kelima, kualitas air. Air harus bersih. Air minum dapat dicampur dengan vitamin maupun probiotik. Selanjutnya ada fungsi pakan. Fungsi pakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidup pokok. Fungsinya bernafas, bergerak dan proses metabolisme. Ada produksi. Fungsinya pertambahan bobot badan,
pertumbuhan bulu dan produksi telur. Yang ketiga, reproduksi. Fungsinya menjadi generasi baru. Berikut ini merupakan sumber nutrien yang terkandung dalam pakan yang kita ketahui yang termasuk ke dalam nutrien yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta air. Yang pertama yaitu sumber energi. Suatu bahan pakan dapat dikatakan sebagai sumber energi apabila bahan pakan tersebut bila dianalisis di laboratorium kandungan proteinnya kurang dari 20%. Berikutnya sumber protein. Bahan pakan dapat dikatakan sebagai sumber protein apabila ketika dianalisis di laboratorium kandungan proteinnya lebih dari 20%. Berikutnya sumber vitamin dan mineral. Terdapat vitamin sintesis seperti vitamin C banyak terdapat pada buah, vitamin B banyak terdapat pada beras merah, vitamin A, D, E, K, mineral sebagai kalsium fosfor yang terkandung pada tepung kulit karang, limestone, dan premix. Selanjutnya sumber lemak, contohnya minyak jagung, minyak kelapa, minyak kedelai, atau lemak hewani. Pakan yang baik dan aman. Pakan dikatakan baik, kualitas nutrisi baik secara fisik, kimia baik biologis sehingga dapat diberikan menurut jenis status fisiologi. Sistem kebutuhan ternak diperlukan sampling, uji fisik, kimia, dan biologis. Dikatakan pakan aman jika suatu pakan itu terhindar dari racun, anti nutrisi, fungisida, logam berat, pestisida, maupun rekayasa genetiknya. Tahapan pembuatan konsentrat ayam. Yang pertama, siapkan bahan-bahan pakan konsentrat yang akan digunakan. Yang kedua, siapkan alat-alat yang akan digunakan seperti timbangan, sekop, ember, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, timbangan masing-masing, bahkan pakan yang akan digunakan kemudian dipisahkan. Yang keempat, urutkan bahan mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Yang kelima, pencampuran dimulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Yang keenam, aduk sampai homogen atau rata. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.